Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya melanjutkan masalah transportasi teman-teman ya. Belum kita masalah transportasi seperti ini kita kemarin-kemarin ya. Ya dari pasar itu kan ya, X1 X2 di pasar sumbernya kayak warehouse itu kan. Lalu tujuannya gitu kan ya. Karena pengembangannya. Gimana jika di antara source sama destination itu ada perantaranya gitu kan ya. Contoh kayak ini. Ya. Saya punya warehouse X1, X2, X3 sama kayak tadi kemarin. Nah, pasar ini akan kirimkan ke tujuan sini. Jadi warehouse akan kirimkan ke destination. Cuman di antara ini ada broker gitu kan ya. Gitu ya. Nah, gimana bikin gini gitu kan ya teman-teman ya. Ilustrasinya ini cerita dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Silakan pelajari mana gitu teman-teman ya. Jadi contohnya kalau X1 warehouse 1 ini ya ngirim ke Y1 harga transportasinya biayanya itu makan dia sekitar $8 per ton gitu teman-teman ya. Lalu X1 ke Y2 itu menggunakan biaya sebanyak $5 per ton. Sementara Y1 kapasitasnya dia 110 ton. Y1 kapasitasnya penampungannya dia 10 ton di tonnya. Nanti lalu Y1 kirim ke Z1 biayanya sekitar $5 per ton. Y1 ke Z2 dikenakan biaya sebesar $5 per ton gitu kan ya. Sementara daya tampung di destination itu adalah di Z1 150 ton. Di kedua nih Y2 dia 150 ton gitu ya. Gimana bikin jalur distribusi yang efisien yang murah biaya gitu teman-teman ya. Jadi kita bahas ya teman ya. Yang bahas saya bahas satu dulu ya. Kita bahas yang dari warehouse ke broker itu teman ya. Maka kita bikin algoritma gini ya. Kita bikin biar mudah pembacanya. Penjelasan gini ya. Jadi kalau Y1 ngirim ke Y1 ini biayanya. Ya nilai ini sama dengan biaya sini. Ini adalah biayanya. Ya. Ini contohnya. X2 mengirimkan ke Y1. X2 ke Y1 ini $11 gitu ya. Ini masuk sini teman-teman. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah kuantitinya. Ya, kalau misalnya saya ganti teman ya, saya ganti semuanya dengan angka satu ya, $1 ya. Ini untuk awal aja, untuk startnya. Jadi jika X1 mengirim ke Y1 satu ton, maka biayanya tadi ya $8 gituan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya X1 ngirim ke Y1 1 ton, ngirim ke Y2 1 ton, ngirim ke X1 ngirim ke Y3 1 ton, maka total 3 ton. Sementara kapasitasnya dia adalah kapasitas di X1 benar 110 ton gituan ya. Jadi ini ada alurnya. Kalau X2 ngirim 1 ton ke Y1, X2 ngirim ke Y2 atau 1 ton, ke X3 ton, maka total 3 ton misalnya. Sementara X2 kapasitasnya 80 ton. Jadi ini adalah kapasitas. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini. Gitu ya. Nih, kita lihat. Oke, gitu ya. Di bawah, nah, gitu teman ya. Ini contohnya, contohnya nih. Lalu X1 jika Y1, jika Y1 dikirim 1 ton dari X1, dikirim X2 macam dia 3 ton. Jadi totalnya 3 ton. Sementara kapasitasnya ini kemampuan di satu 10 ton, 70 ton, 60 ton. Ini adalah kapasitas brokernya. Ya, jadi ini adalah sama dengan nilai di sini. Ya, sama dengan nilai di sini teman. Gitu, ya. Ini untuk X1 ya, teman ya, untuk bagian dari warehouse to broker. Lalu yang ini ya, jika dari broker ke destination, ini penjelasannya. Jadi KY1 kirim ke ini ya, ini saya nolkan dulu ya, sorry. Nolkan lagi, ini satuan lagi ya. Jadi jika Y1 ya kirim ke Z1 ya maka biayanya $5 per ton dan seterusnya ini. Ini biaya ini adalah cost-nya, biaya per tonnya. Sementara kapasitasnya jika Y1 mengirim ke Z1 1 ton, Y1 mengirimkan Z2 1 ton, maka total 2 ton. Sementara kapasitas Y ini adalah macam-macam, ada 90 ton, 70 ton, dan segala macam ini. Ya, jadi ini adalah untuk, ya jadi tadi ini, ya untuk tadi ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai ini, sorry, nilai ini, ya, ya nilai ini sama dengan nilai sini. Oke, gitu. Oke, ya. Lalu jika YZ1 menerima 1 ton dari 1 Y2 3, maka totalnya 3 ton dari. Sementara kapasitasnya dia 110 ton gitu ya. Jadi nilai ini adalah nilai dari sini. Ya, jadi nilai ini ya, ya asal mula dari sini teman-teman. Gitu. Oke, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang gimana ngolah teman ya? Berarti ngolahnya akan saya bongkar dulu ya. Jadi ngolahnya biar mudah bacanya, saya tambahkan 322 ini ya. Jadi ini untuk dari warehouse to broker, ini biayanya, ini adalah kuantitinya. Ya. Lalu di bawah ini adalah dari broker to destination. Ini biayanya, dan ini kuantitinya, gitu ya. Nah, pertanyaan teman-teman biar efisien ya, ngitung kalau ini bisa semua dikirim 1 ton, maka ini adalah total biayanya. Rumusnya adalah perkalian antara kuantiti
sorry, cost di sini dikali dengan kuantitas teman-teman. Jadi kalau digabungkan pakai fungsi Excel namanya fungsi sum product. Sum product saya blok harga ini ya, harga ini ya. Lalu saya koma nih. Jadi saya akan kalikan antara cost dengan quantity. Ya, lalu dijumlahkan gitu ya. Karena dua data plus sum product berikutnya, ini sum product untuk apa? Untuk biaya dari broker to destination. Ini harganya. Lalu saya blok quantity ini. Ya, kurung dan total biayanya. Jadi jika semua satu ton, makanya total biaya. Sekarang pertanyaannya agar efisien, berapa kuanti dikirimkan ke Y1, ke Y2, Y2 juga bang ngirim ke teman-teman ya. Maka kita gunakan solver ya. What solution? This is for solution. First, klik data, pilih solver. Ya, ini saya riset oleh. So this is clear. Ya, satu objeknya, saya klik data grand total cost. Saya min, tujuannya meminimumkan biaya gitu kan ya. Lalu variabel yang gue adalah tonase ini, jumlah kuantiti yang dikirimkan dari ya dari warehouse to Y gitu di broker ya. Maka saya blok transaksi ini. Jadi tujuan tadi pengen tahu berapa total kuantiti ini masing-masing warehouse ke broker, broker ke destination ya. Koma, ya. Berikutnya dari broker to destination saya blok quantity ini. Member di for quantity. Oke. Lalu constraint what constraint? First, click add. Ya. Konsep pertama adalah kita pengen quantity ini dari X ke Y, ya, ya. Ini kalau X1 ngirim ke Y1 1 ton, ke Y2 1 ton, ke Y3 3 ton, ya, maka ini kuantitinya, ya. Lalu ini adalah pembatasnya. X1 kapasitasnya adalah 110 ton, maka saya klik nih, klik equal, saya klik this one, kapasitas masing-masing pasar, add, ya. Berikutnya dari ini, ya, dari tadi ya dari X1 ke Y ya. Ya, sekarang kebalikannya dari Y ke X1 gitu kan ya. Maka saya ke sini ya, equal ya, biar sama nih persamaannya ya. Saya ke sini, ini untuk Y-nya ini ya, for broker, add lagi. Berikutnya dari broker to destination. Maka saya klik dari Y sini ya. Ini teman sini Y sini ya. Klik equal, saya klik sini. Sama nih Y juga nih, di sisi broker tuh ya. Add lagi. Lalu sekarang dari destination ke broker teman-teman ya. Saya ke sini, remember just quantity equal. So ini nilai ini. Add lagi. Dan yang penting adalah semua quantity harus dalam satuan bilangan bulat atau whole number. Ya, no decimal. So, I klik tonase ini. I klik this is for integer. Remember integer that mean this is whole number. Ya, add lagi. Sama juga untuk yang dari broker to destination ini juga bilangan bulat. Ini saya klik sini integer. Ya, oke, this is last constraint. Klik sini, checklist, remember, this klik checklist, make and constraint ini ya. Lalu klik simplex ya, this is a short name from simple but complex linear programming. Di kampus kami di IPB ya, ini namanya kuliah operation research gitu ya, research. Ya. Klik solve teman-teman, klik OK, akan muncul angka di sini. Ini informasi. Jadi kata dia, kalau mau efisien, X1 dikirim ke Y1 sebanyak 70 ton. Jadi artinya apa? Artinya ini, waktu ngirim X1 ke Y ini, dari waktu dari ngirim X1 ke Y1 ini sebanyak 70 ton. 70 ton. Ini ya, 70 ton ya. Lalu X1 ya ke Y2 nih, kirim. Banyak 50 ton, 50 ton, 50 ton, 50 ton. Ya. It is for this one. Lalu X1 nggak usah ngirim ke Y0, ke Y3, berarti ini disilang nih, gitu teman-teman. Ya, sama nih, X2 ke Y1 0, berarti X2 tidak usah ngirim ke Y1. Ya, dia cukup ngirimkan ke Y2, ke Y3 sebanyak 20 ton sama 60 ton. Sementara S3, this only send to Y1. Ya, hanya ngirim dong nih. Ya, dia nggak usah ngirim ke XY2, nggak usah ke Y3 itu teman-teman. Ya, itu dari warehouse ke broker. Demikian juga untuk yang dari broker to destination. Y1 hanya mengirimkan ke Z1.
Sementara Y2 hanya ngirimkan ke Z2 sama Y2. Jadi ini hanya ke sini aja. Dia nggak usah ngirim ke Z2. Sementara ini Z2 nggak, Y2 nggak usah ngirim ke Z1, dia hanya ngirimkan ke Z2, ke Z2. Ya. Jadi hasilnya final, if we make diagram like this one. Okay. X1 just send 70 tons to broker, ya. X1 kirim ke ini 50 ton, dan jadi ini adalah jual efisien. Berapa total biayanya? Ini total biayanya $2.730, ya. Iya. Jadi dengan lur ini teman-teman, maka total biayanya sekian, kayak gitu, ya. Jadi hal demikian bisa Anda selesaikan dengan solver namanya. Ini add-in free yang ada di Excel, teman, gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen ya. Jangan lupa uh, jika please comment, ya, please comment to my post, ya. Oke, thank you everyone. Good day.